Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Saling Temas dengan anggota yang pertama adalah Novita Wijayanti, yang kedua ada Putri Rahmawati, dan yang ketiga ada Vicky Ahlan Romdoni. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang proposal yang berjudul PIBA, yaitu Inovasi Peningkatan Kualitas Pelet Ikan dari Limbah Bulu Ayam. Berikut ini adalah penjelasan yang akan kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rahmawati. Sebelum membahas mengenai proses pembuatan pelet ikan dari bulu ayam, terlebih dahulu ada beberapa hal yang akan dibahas, yaitu yang pertama adalah latar belakang. Industri perikanan di Indonesia merupakan salah satu peluang usaha yang cukup menjanjikan dari segi sumber daya industri perikanan tangkap maupun industri perikanan lainnya. Sumber daya perikanan merupakan salah satu peluang yang dijadikan aset negara Indonesia yang harus dibina dan dikembangkan dengan benar. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya dalam peningkatan hasil tangkapan industri perikanan. Salah satunya adalah dengan melakukan manajemen pakan dalam budidaya ikan. Kualitas pakan yang baik akan terasa manfaatnya untuk ikan apabila pemberiannya dilakukan secara baik mulai dari jumlah, tekniknya, dan kualitas nutrisi. Permasalahan harga pakan yang cenderung tinggi menjadi permasalahan utama bagi para pembudidaya ikan di Indonesia. Walaupun demikian, banyak cara yang dilakukan oleh para pembudidaya ikan dalam mengatasi permasalahan pakan ikan, yaitu dengan membuat sendiri pakan ikan dengan bahan limbah yang ada di masyarakat, yaitu salah satunya adalah memanfaatkan limbah bulu ayam. Semakin meningkatnya permintaan ayam sebagai bahan konsumsi oleh masyarakat menyebabkan rumah pemotongan ayam atau RPA memproduksi limbah berupa bulu ayam dengan jumlah yang cukup banyak dan selalu mengalami peningkatan. Suatu penelitian menyebutkan bahwa dalam setiap pemotongan satu ekor ayam akan diperoleh limbah bulu sebanyak kurang lebih 6% dari bobot hidup. Bobot potong ayam yaitu kurang lebih 1,5 kg. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bulu ayam kaya akan kandungan keratin. Selain itu, terdapat pula kandungan lainnya seperti protein 81%, lemak 1,2%, bahan kering 86%, dan 1,3% abu. Tidak hanya itu, bulu ayam juga mengandung kalsium, fosfor, kalium, dan sodium. Melihat banyaknya kandungan nutrisi yang terkandung dalam bulu ayam dapat menyebabkan bulu ayam dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan pelet yang ampuh dalam menambah berat badan ikan. Keunggulan lain dari penggunaan produk pelet bulu ayam ialah ramah lingkungan. Hal ini dikarenakan produk pelet ini tidak menggunakan campuran bahan kimia. Selain itu, produk ini juga mampu mengurangi pencemaran lingkungan karena limbah bulu ayam dapat diolah dengan optimal sehingga limbah menjadi berkurang. Pada pembuatan PIBA atau pelet ikan dari limbah bulu ayam, kami menggunakan konsep saling temas di mana teknologi, sains, lingkungan, dan masyarakat saling berhubungan. Teknologi kami menggunakan fermentasi limbah bulu ayam sebagai pakan ikan berprotein tinggi, dan sains ada mikroorganisme. Di dalam masyarakat mau memberikan manfaat yaitu mengurangi limbah bulu ayam yang berpotensi merusak lingkungan. Pakan ikan bulu ayam lebih ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Kemudian untuk lingkungan memiliki manfaat mengurangi biaya pakan ternak para peternak ikan, dan kedua meningkatkan pendapatan, ketiga adalah meningkatkan kreativitas dalam pengelolaan limbah. Setelah kita membahas mengenai latar belakang permasalahan, akan dibahas pula kajian pustaka untuk memperkuat argumen. Nah, secara sederhana, pakan dapat diartikan sebagai makanan atau asupan yang diberikan kepada hewan ternak atau peliharaan lain seperti ikan konsumsi, sehingga pakan merupakan sumber energi dan materi bagi pertumbuhan dan kehidupan makhluk hidup, termasuk di dalamnya adalah ikan konsumsi. Pakan adalah salah satu komponen penting dalam kegiatan budidaya ikan. Pakan merupakan sumber materi dan energi yang mampu mendukung keberlangsungan hidup dan pertumbuhan ikan. Ketersediaan pakan ini dibedakan menjadi dua, yaitu pakan alami dan pakan buatan. Pakan alami adalah pakan yang telah tersedia secara langsung di alam. Jenis selanjutnya adalah pakan buatan. Pakan yang dibuat dengan formulasi tertentu, baik nabati maupun hewani, dengan berdasarkan pertimbangan pembuatannya.
Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis pakan yang ada di pasaran. Pakan yang diproduksi oleh pabrik biasanya dikenal dengan bentuk pelet dan memiliki kandungan protein yang beraneka macam, tergantung dari pabrik yang memproduksinya atau jenis ikan apa yang akan mengkonsumsi pelet tersebut. Pelet ikan biasanya dibedakan menjadi dua, yaitu pelet terapung dan pelet tenggelam. Yang pertama adalah pelet terapung. Pelet ini akan mengapung di atas air sebelum akhirnya tenggelam. Kedua adalah pelet tenggelam. Pelet ini akan langsung tenggelam atau hanya akan melayang beberapa saat di dalam air yang kemudian akan langsung tenggelam. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Wijayanti. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Putri Rahmawati. Materi selanjutnya yaitu bulu ayam dan kandungannya. Bulu ayam mengandung protein yang sangat tinggi, yaitu 80-91% dari bahan kering. Selain protein sebagai kandungan utama dalam bulu ayam, terdapat pula mineral fosfor 0,04%, kalsium 0,19%, kalium 0,15%, sodium 0,15%, dan lemak 1,2%. Protein bulu ayam sebagian besar terdiri dari keratin yang digolongkan dalam kelompok protein serat. Keratin adalah produk pengerasan jaringan epidermal dari tubuh dan merupakan protein fibrous yang kaya akan sulfur dan banyak terdapat pada bulu ayam. Daya nalar proteinnya rendah dari bulu ayam menjadikan suatu kendala untuk dapat dijadikan sebagai pakan ikan. Tetapi masih ada cara yang dapat dilakukan agar protein dalam bulu ayam dapat tercerna dengan baik oleh ikan, yaitu dengan cara membuat bulu ayam menjadi tepung untuk kemudian difermentasi. Selanjutnya yaitu limbah bulu ayam. Limbah secara umum diartikan sebagai sisa makan baku industri. Salah satu limbah yang kini banyak ditemukan di masyarakat adalah bulu ayam, berupa limbah yang banyak dihasilkan dari industri rumah pemotongan ayam. Limbah bulu ayam yang tidak dimanfaatkan dan dibuang begitu saja di lingkungan sekitar RPA dapat menimbulkan bau yang tidak sedap. Selain itu menjadi tempat terserangnya penyakit dan biasanya sangat mengganggu kesehatan manusia. Dampak lain yaitu dapat menurunkan kualitas tanah karena limbah bulu ayam sangat sulit terdegradasi di lingkungan atau proses dekomposernya memakan waktu yang cukup lama. Hal ini dikatakan sebagai dasar protein keratin atau protein fibrous berupa serat. Selanjutnya yaitu pemanfaatan limbah bulu ayam. Melihat potensi kandungan gizi yang terdapat pada bulu ayam, limbah bulu ayam dapat dijadikan sebagai campuran pakan ternak yang berasal dari hewan dengan menambahkan dedak halus, tepung polar, tepung jagung, serta tepung tapioka yang memiliki kandungan gizi lain seperti karbohidrat, lemak, dan lain-lain. Kandungan gizi yang terdapat dalam polar, tepung jagung, dan tepung tapioka akan mendukung kandungan gizi yang terdapat dalam tepung bulu ayam, sehingga produk pakan ikan ini akan membantu meningkatkan hasil panen. Adanya pengolahan bulu yang tepat dan relatif biaya ringan akan memberikan manfaat yang besar, yaitu mengurangi pencemaran lingkungan dan juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber protein konvensional pengganti bungkil kedelai dan tepung ikan. Pengambilan bahan limbah bulu ayam diperoleh dari beberapa rumah pemotongan ayam yang ada di Desa Balong, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Pembuatan tepung bulu ayam. Tahap pertama yaitu limbah bulu ayam yang telah dikumpulkan kemudian dicuci hingga bersih hingga kotoran yang menempel hilang. Yang kedua
Setelah itu bulu ayam dipanaskan di bawah terik matahari selama 3-4 hari. Bulu ayam yang telah kering kemudian digiling halus hingga menjadi tepung dengan alat penggiling bulu. Yang ketiga yaitu bulu ayam yang telah terbentuk tepung kemudian difermentasi dengan cara menambahkan dadak halus air sebanyak 100 ml dan E4 sebanyak 30 ml setiap 1 kg substrat, atau bulu ayam 80% plus dadak 20%. Tahap terakhir yaitu setelah tercampur secara merata kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik untuk difermentasi selama 15 hari. Kemudian yang selanjutnya adalah pembuatan pelet ikan dari bulu ayam. Pada tahap pertama, tepung bulu ayam yang telah difermentasi kemudian dicampur dengan bahan yang lain, yaitu pollard dan juga tepung tapioka, dengan rincian 2 kg pollard dan 2 kg tepung tapioka dalam setiap adonan pelet ikan. Untuk penambahan tepung bulu ayam dilakukan dengan beberapa variasi, yaitu yang pertama dengan penambahan 0,5 kg tepung bulu ayam. Kemudian yang kedua adalah penambahan dengan 1 kg tepung bulu ayam. Yang ketiga adalah 1,5 kg tepung bulu ayam. Dan yang keempat adalah 2 kg tepung bulu ayam. Kemudian setelah bahan tersebut tercampur rata, tambahkan air sedikit demi sedikit sehingga adonan pelet mudah dibentuk. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap pencetakan pelet, yaitu adonan pelet yang telah jadi dimasukkan ke dalam mesin pencetak pelet. Pelet yang telah jadi kemudian dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 200 derajat Celcius selama 2 jam. Pengeringan yang selanjutnya cukup dipanaskan di bawah sinar matahari selama 2-3 hari. Kemudian yang selanjutnya adalah pengujian pelet ikan dari bulu ayam. Di sini kami menguji pelet bulu ayam ini dengan ikan lele. Yang pertama adalah pengaruh terhadap bobot ikan lele. Caranya adalah diambil 20 ekor ikan lele sebagai parameter dalam menentukan pengaruh pemberian pelet dari bulu ayam. Disediakan 2 wadah dengan jumlah ikan yang sama di masing-masing wadah, yaitu masing-masing 10 ekor. Kemudian pada wadah 1 diberikan 2 gelas pelet biasa, sedangkan pada wadah 2 diberikan takaran yang sama akan tetapi menggunakan pelet bulu ayam. Pemberian perlakuan ini dilakukan selama 21 hari. Pengambilan data akan dilakukan setiap 1 minggu sekali. Pengujian yang kedua adalah mengenai pengaruh terhadap panjang ikan lele. Caranya yaitu diambil 20 ekor ikan lele sebagai parameter dalam menentukan pengaruh pemberian pelet dari bulu ayam ini. Kemudian disediakan 2 wadah dengan jumlah ikan yang sama di masing-masing wadah, yaitu masing-masing 10 ekor. Pada wadah 1 diberikan 2 gelas pelet biasa, sedangkan pada wadah 2 diberikan takaran yang sama, akan tetapi menggunakan pelet bulu ayam. Pemberian perlakuan ini juga dilakukan selama 21 hari. Kemudian panjang ikan lele diukur dari ujung kepala hingga ujung ekor. Kemudian pengukuran menggunakan alat ukur panjang. Pengambilan data akan dilakukan setiap 1 minggu sekali. Kemudian pengujian yang ketiga adalah mengenai pengaruh terhadap kelangsungan hidup ikan lele, yaitu dengan cara diambil 50 ekor anakan ikan lele yang kemudian dibagi menjadi 2 wadah, yaitu masing-masing 25 ekor. Kemudian pada wadah 1 diberikan 2 gelas pelet biasa, sedangkan pada wadah 2 diberikan takaran yang sama akan tetapi menggunakan pelet bulu ayam. Pemberian perlakuan ini dilakukan selama 10 hari. Kemudian pengambilan data akan dilakukan setiap hari untuk mengetahui jumlah ikan yang mati selama pemberian perlakuan ini. Kemudian yang selanjutnya adalah timeline penelitian. Sebelumnya
saya akan menjelaskan sasaran dari pengujian pelet ikan dari bulu ayam ini. Sasarannya yaitu dilakukan di tempat-tempat pembudidayaan ikan lele di Desa Balong, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Kemudian yang selanjutnya adalah timeline penelitian. Adapun rancangan atau rencana pelaksanaan penelitian dapat dilihat dalam slide ini, yaitu pada April minggu pertama adalah pengajuan rancangan penelitian, kemudian April pada minggu kedua yaitu pengambilan sampel bulu ayam dan juga pembuatan tepung bulu ayam. Kemudian pada bulan April minggu ketiga yaitu pembuatan pelet ikan bulu ayam. Kemudian pada minggu keempat bulan April dilakukan pengujian pelet ikan terhadap ikan lele tersebut, yaitu di sini minggu keempat bulan April hingga minggu kedua bulan Mei. Kemudian minggu ketiga dan 4 bulan Mei dilakukan penyusunan laporan. Kemudian yang selanjutnya adalah rancangan anggaran biaya yang mungkin akan dikeluarkan untuk pelaksanaan penelitian pembuatan pelet ikan dari bulu ayam ini. Adapun rancangannya dapat dilihat pada slide tersebut. Yang pertama adalah bak besar. Ini dibutuhkan sebanyak 2 unit. Kemudian harga per unitnya yaitu 150.000 dan jumlah keseluruhan yaitu Rp300.000. Kemudian yaitu ember sebanyak 4 unit dengan harga per unitnya 60.000 sehingga jumlahnya adalah 240.000. Kemudian bioaktivator EM4 sebanyak 1 unit di mana harga per unitnya yaitu 40.000. Kemudian polar sebanyak 8 kg dengan harga per kilonya yaitu 8.000 sehingga jumlahnya adalah Rp64.000. Kemudian ada tepung tapioka dengan jumlah 8 kg dengan harga Rp12.000 per kilonya sehingga jumlahnya adalah Rp96.000. Kemudian yang selanjutnya adalah dedak halus sebanyak 5 kg dengan harga per kilonya yaitu Rp5.000. Dengan begitu jumlahnya adalah Rp25.000 sehingga total biaya yang mungkin akan dikeluarkan yaitu sebanyak Rp765.000. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.